Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya, taufiknya, dan juga hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, kesempatan sore yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk dapat kembali bermajlis ilmu di Mushola Al-Mu'minun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita iman. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah pengajian Mushola Al-Mu'minun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Wajahnya penuh dengan bahagia insyaallah. Semoga bahagia selalu nggih ibu-ibu semuanya. Insyaallah pada kesempatan sore yang berbahagia ini Bapak Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul, ini temanya tentang adab Islam. Judulnya adalah Ojo Tukaran Karo Tonggo Teparo. Apa judulnya? Ojo Tukaran Karo Tonggo Teparo. Berarti kalau bahasa Indonesianya bagaimana? Jangan berselisih, jangan bermusuhan dengan tetangga kita. Jadi pada kesempatan sore berbahagia ini Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang adab-adab di dalam bertetangga dan juga nantinya bagaimana muamalah kita kepada tetangga kita, dan juga nanti jikalau terjadi perselisihan, terjadi cekcok, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang sejati. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sebenarnya siapakah orang yang paling sering kita temui dalam hidup kita selain orang dalam rumah kita? Pasti jawabannya adalah tetangga kita, gitu kan? Kalau kita keluar rumah pagi hari, ketemunya sini tetangga. Kalau kita lagi ada acara, yang datang juga tetangga. Kalau kita lagi ada musibah sedih, juga yang datang adalah tetangga. Jadi biasanya tetangga itu adalah seorang yang sangat sering untuk kita jumpai dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadinya kita harus perlu untuk bersosial dan bermasyarakat. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangga ini saking dekatnya. Biasanya kalau saking dekatnya saling berjumpa, itu tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi gesekan, karena saking seringnya berjumpa, bertemu, ngobrol, akhirnya suatu saat terjadi salah paham misalkan.
Misalkan ada tetangga kita mengucapkan ini, terus kita salah pahami. Atau misalkan ada suatu masalah apa, akhirnya jadi permusuhan, menengan, jotaan, dan juga yang sebagainya. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang awalnya masalah kecil, lama-kelamaan dibesar-besarkan sampai akhirnya rumahnya dekat tapi hatinya jauh. Padahal rumahnya sebelahan tapi hatinya jauh. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya pembahasan kita pada sore hari ini bukan persoalannya adalah kita tidak boleh ada masalah. Namanya manusia itu pasti berbuat salah. Siapapun kita pasti suatu saat rawan sekali untuk terjatuh dalam kesalahan, baik ucapan atau perbuatan. Yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi masalah bersama tetangga kita itu, sikap kita apa? Apakah kita memilih untuk memperpanjang masalah, akhirnya jadi menengan, bertengkar, atau kita memilih jalan memaafkan? Jadi pilihannya dua kan gitu ibu. Mau kita besarkan terus kita tambah musuhan, atau memilih jalan yang kedua yaitu memaafkan dan berdamai. Maka kita akan melihat dari kacamata Islam bagaimana agama Islam ini sangat indah, mengatur setiap segala sesuatu itu dengan sangat baik. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judul kita apa sore hari ini? Ojo tukaran karo tonggo terparu. Berikut adalah panduan Islam terkait dengan adab muamalah kita kepada tetangga. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat memperhatikan perkara menjaga adab dan juga berbuat baik kepada tetangga kita. Ini sangat ditekankan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril itu senantiasa terus memberikan wasiat kepadaku. Wasiat itu biasanya kalau kita dengar wasiat itu biasanya pesan penting atau betul? Penting. Misalkan kita ada saudara kita atau teman kita, mungkin dia sudah merasa waktunya tidak lama lagi di dunia. Akhirnya dia manggil kita, "Mbak, coba kesini, saya mau beri wasiat." Nah, biasanya wasiat ini adalah pesan yang sangat penting kan, gitu. Nah, jadi ini bahasanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Yusini bil jar." Malaikat Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Dan Rasulullah SAW sampaikan, sampai aku itu mengira bahwasanya tetangga itu kelak akan menjadi ahli waris dan mewarisi hartaku. Saking apa? Saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Islam yang begitu memperhatikan hak-hak tetangga. Kalau kita ingin mengenal sebenarnya tetangga itu memiliki hak apa toh Mas Husain? Kalau kita mengatakan tetangga itu memiliki hak apa? Yaitu adalah hak tetangga. Kalau kita mengutip dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal jari dzil qurba wal jaril junubi." Dalam surat An-Nisa 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Al-jari dzil qurba. Tetangga di sini ada dua, yaitu adalah al-jari dzil qurba, yaitu tetangga yang memiliki hubungan saudara, hubungan darah, hubungan kerabat. Jadi tidak hanya tetangga, tapi tetangga yang juga saudara. Misalkan ada orang sebelah kita, maka dianggap tetangga, tapi kemudian tidak sekedar tetangga, ternyata dia adalah paklik kita misalnya, atau simbah kita, atau kemudian ada ponakan kita, ataupun ada hubungan keluarga yang lainnya. Maka disebut dengan apa? Al-jari dzil qurba.
Kemudian ada al-jaril junubi, itu adalah tetangga jauh, dalam artian apa? Tidak ada hubungan keluarga, tapi ini tetangga, meskipun tidak ada hubungan secara nasab. Maka ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga siapapun. Berarti tetangga siapapun itu apa? Baik itu memiliki hubungan darah atau tidak, baik itu muslim atau non muslim, baik itu muslim atau kafir, semuanya memiliki hak sebagai apa? Tetangga. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi semua warga RT, semua orang yang menjadi tetangga kita itu berhak atas kebaikan dan rasa aman dari kita, tidak kita beda-bedakan. Kalau kita ingin kemudian mendetailkan tentang hak-hak manusia, itu di sini tetangga itu terbagi jadi 3. Yang pertama adalah tetangga muslim keluarga. Niki haknya yang paling tinggi untuk kita berbuat baik kepadanya. Nah, kalau tetangga muslim keluarga, niku haknya lapisi 3. Jadi 3 hak terkumpul pada dirinya: hak tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai saudara. Kemudian yang berada di bawahnya, yang haknya lapis 2 adalah tetangga muslim, bukan keluarga, tapi tetangga muslim. Jadi haknya apa mau? Hak keluarga dan juga hak sebagai tetangga. Nah, itu adalah yang 2 lapis haknya. Ada lagi tetangga niku yang satu saja haknya yang dimiliki, yaitu cuma hak tetangga saja, yaitu adalah non muslim atau orang kafir. Di situ haknya cuma 1, yaitu hak sebagai apa? Tetangga. Dalam artian siapapun yang menjadi tetangga berhak untuk mendapatkan kebaikan dan rasa aman dari kita. Semakin berlapis haknya tadi, tetangga, muslim, saudara, semakin ditekankan lagi bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Oke, gitu, terus akan dipahami, gitu. Jadi hak-haknya ini terkumpul double-double, tergantung dari tadi tingkatannya tadi. Tapi secara umum semuanya itu berhak untuk mendapatkan apa? Kebaikan dari kita sebagai seorang tetangga. Jadi itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berbuat baik kepada tetangga itu menjadi barometer ukuran keimanan seorang hamba. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia untuk berbuat baik kepada tetangganya. Di sini Nabi SAW sampaikan apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seakan-akan disampaikan kalau seorang itu benar-benar beriman, bahasanya Allah itu melihatnya, Allah mengawasinya, dan Allah mencatat setiap ucapan dan amal perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghisap kita pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan di hadapan Allah, kita berjumpa dengan Allah, dan kita pertanggungjawabkan ucapan dan amal perbuatan kita. Kalau kita benar-benar mengimani bahwasanya kelak di hari kiamat kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita, Nabi SAW berikan pesan, fal yuhsin ila jari, maka hendaklah yang berbuat baik kepada tetangganya. Dalam arti apa? Barometer ukuran keimanan seorang itu ditentukan dari apa? Tadi berbuat baik kepada tetangganya. Maka Bapak Ibu dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil-dalil yang menjadi pondasi bagi kita untuk kita tanamkan dalam hati kita, agar kita itu selalu ingat kalau kita sedang bermuamalah dengan tetangga kita, bersosial, bermasyarakat, maka kita harus kedepankan untuk berbuat baik selalu kepada tetangga kita. Karena kita adalah seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan muslimah.
Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia itu rajin salat malamnya ya Rasulullah, salatnya itu rajin, puasanya juga sangat rajin ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, lidahnya itu selalu menyakiti tetangganya. Jadi apa? Lidahnya selalu menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, hiya finnar, itu tidak bermanfaat baginya, dia tempatnya di neraka. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya di neraka? Maka ini menjadi ancaman keras bagi kita ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan sampai kita baik di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia kita buruk. Jadi kita harus baik kepada siapapun. Yang paling wajib adalah berbuat baik kepada Allah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, kita juga punya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama kita, utamanya juga adalah tetangga kita. Nabi SAW dalam hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari bawa'iqahu. Bawa'iqahu itu maknanya adalah keburukan atau gangguannya. Jadi ini hati-hati ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bisa jadi seorang itu tidak dimasukkan ke dalam surga di waktu yang awal nanti pada hari kiamat. Dalam artian apa? Dia diazab dulu di neraka, dia dihukum dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman gara-gara apa? Dia mengganggu, menyakiti tetangganya. Kan kita tidak ingin hidup dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pinginnya apa? Masuk surga sejak awal. Kita tidak mau ditunda masuk surganya. Kita ingin masuk surga awal-awal, dan kita ingin masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi ancaman yang keras bagi kita. Bahasanya seorang tidak masuk surga siapa yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan itu diumum ibu-ibu, bisa jadi ucapan, bisa jadi perbuatan, bisa jadi yang lainnya, yang dalam kategori apa? Mengganggu tetangganya. Biasanya yang sering terjadi di masyarakat kita menurut ibu-ibu, kalau mengganggu tetangganya itu bisa jadi apa? Misalkan yang paling sering, misalkan mencela atau menghibah, ngomong ke lenggurine, ngomong ke LE misalnya, atau misalkan menyebarkan aibnya, ataupun misalkan saling sindir menyindir di WA misalnya, di grup-grup WA misalnya, atau misalkan apa boleh, banyak sekali gitu. Nabi SAW sampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan juga tangannya. Jadi kalau kita tangan kita ataupun lisan kita itu tidak menyakiti tetangga kita, berarti kita insya Allah adalah seorang muslim yang sejati. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari sudut pandang kita sebagai seorang yang kita berbuat baik pada tetangga kita. Sekarang ada sudut pandang lain, Mas Husain. Saya itu insya Allah pun berusaha untuk berbuat baik sama tetangga saya. Saya sudah berusaha menjaga hak-hak tetangga saya. Tapi sekarang Mas Husain, tetangga saya itu ganggu saya. Saya merasa disakiti atau saya merasa terganggu atas keburukannya. Jadi bagaimana Mas Husain? Mungkin beberapa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya hak bertetangga itu bukan sekedar tidak mengganggu, tapi kita juga harus menahan, kita harus sabar atas gangguan dari tetangga kita. Dan kemudian kita aktif untuk selalu berbuat baik kepadanya. Dia ada 3 tingkatan ibu-ibu. Kita sebagai hidup pertunangan itu ada 3 tingkatan. 1 adalah kita menahan diri dari tidak mengganggu. Itu bagus.
Itu level pertama. Kita tidak mengganggu tetangga kita. Saya sudah, Mas Husain, bagus. Level selanjutnya apa? Level selanjutnya adalah ihtimalul adza, yaitu adalah kita sabar dalam apa? Sabar menghadapi gangguan dari tetangga kita. Nanti ada kisah sangat bagus ibu-ibu, saya sampaikan setelah ini insya Allah. Yang kedua apa tadi? Sabar di dalam menerima gangguan dari tetangga kita. Kemudian level yang paling tinggi yaitu adalah level idaman di dalam agama Islam adalah terus berbuat baik, tidak peduli tetangganya itu baik atau buruk, terus berbuat baik. Jadi yang pertama apa? Menahan diri tidak mengganggu. Yang nomor dua adalah sabar dalam menerima gangguan dari tetangga. Yang ketiga adalah terus berbuat baik, tidak peduli tetangganya baik atau buruk. Ada sebuah kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang pertama adalah datang dari Imam Abu Hanifah. Pernah mendengar ibu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah seorang imam madhab dari salah satu dari 4 madhab yang kita kenal, 4 madhab yang besar. Yaitu yang pertama adalah madhab Abu Hanifah atau Hanafi. Yang kedua ada madhab Maliki, Imam Malik. Yang ketiga ada madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan kemudian ada madhab Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal dengan madhab Ahmad atau madhab Hanbali. Jadi di sini adalah kisahnya Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi Mas Husain? Mungkin ibu Rian itu Imam Abu Hanifah tinggal di sebuah rumah yang dimana rumahnya itu bersebelahan dengan rumah seorang pemuda yang dikenal sebagai seorang pemabuk. Jadi tiap harinya itu ibu pemuda ini tuh pulangnya malam. Nah kalau malam itu pulang langsung minum nenggak sampai akhirnya mendem. Pas mendem itu terus pemuda ini menyenandungkan bait-bait syairnya atau lagunya yang disenandungkan apa? Adha'uni wa ayyafatan adha'u. Pemuda ini mengatakan, wes wong-wong terus rapat peduli kalau aku sudah dianggap sampah masyarakat, nggak ada lagi yang peduli dengan aku. Wes saya itu sudah terbuang, nggak ada yang peduli. Terus diulang-ulang kalimat-kalimat itu oleh pemuda ini. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu punya kebiasaan setiap hari itu sholat malam. Jadi kisahnya dikisahkan di dalam kitab Tarikh Baghdad. Punya kebiasaan sholat malam tiap malamnya. Jadi secara tidak langsung pasti mendengar apa yang diucapkan oleh pemuda tadi dengan kebiasaan mendengarnya. Sampai berjalan waktu yang lama, suatu malam Imam Abu Hanifah ini tidak mendengar suara dari pemuda ini. Kok malam ini kok tenang ya? Kok nggak ada suara apa-apa ya? Saya kok tentrem gitu malam ini. Kok nggak ada suara dari mas-mas kayak nanti masih kayak. Nah, kemudian dicari oleh Imam Abu Hanifah, ditanya-tanya. Ternyata pemuda tadi dilaporkan bahwasanya pemuda tadi telah ditangkap oleh polisi. Sampai ditangkap polisi di penjara. Lah, Imam Abu Hanifah apa yang dilakukan? Apakah langsung yes? Gitu. Akhirnya wes selama sing ganggu aku. Buatan gitu. Imam Abu Hanifah ternyata dilakukan apa? Langsung datang ke pemimpin kota itu, langsung datang ke Pak Bupatinya, langsung menghadap. Karena pemimpin daerah tersebut sangat mengenal Imam Abu Hanifah dan menghormatinya, langsung dibukakan pintu, kemudian disuruh menghadap. Pas sudah menghadap pemimpin negeri itu, kota itu, ditanya, wahai imam, panjenengan nopo yang panjenengan tersakit, ada yang bisa saya bantu? Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, nggih wahai imam, saya itu punya tetangga masih muda, mas, dia katanya ditangkap polisi dan dipenjara. Saya ingin menolongnya, saya menjaminnya, tolong dibebaskan. Akhirnya dengan syafaat pertolongan dari Imam Abu Hanifah, pemuda ini dibebaskan dari penjara. Setelah dibebaskan, pemuda ini tidak hanya dibebaskan, kemudian diantar pulang, dibonceng oleh Imam Abu Hanifah di tunggangannya. Nah pas dibonceng itu Imam Abu Hanifah mengatakan, Mas, Jal, saiki apa
Sekarang apakah kamu masih mengatakan bahwa saya tidak ada yang peduli dengan kamu? Apakah kamu sekarang masih menganggap tidak ada yang peduli dengan kamu? Kemudian mas-mas ini mengatakan, tidak wahai imam, tidak. Saya sekarang sudah merasakan ternyata ada orang yang peduli dengan saya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini akhirnya menyesali perbuatannya di masa yang lalu dan dosa-dosanya, dan pemuda ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi seorang pemuda yang baik. Masya Allah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesabarannya Imam Abu Hanifah. Punya tetangga yang buruk seperti itu malah kemudian disabari, kemudian buatan diseneni, kemudian malah ditolong, malah kemudian ditolong, tapi kemudian tetangganya malah tersentuh dengan kebaikannya dan kesabarannya sampai akhirnya dapat hidayah dan kemudian menjadi orang yang baik. Masya Allah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua ibu-ibu adalah kisah datang dari dua orang ulama, dua orang kisah orang soleh terdahulu. Yang pertama namanya Malik bin Dinar, yang kedua namanya Sahal bin Abdullah. Niki kisahnya mirip-mirip, cuman beda orang saja, tapi mirip. Yang pertama adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar niku pripun Mas Husain? Malik bin Dinar niku adalah seorang yang punya tetangga seorang Yahudi. Kalau Sahal bin Abdullah punya tetangga seorang Majusi. Kedua-duanya Muslim apa mboten niku berarti tetangganya mboten nggih. Setunggal Yahudi, setunggalin apa? Majusi. Berarti tetangganya non Muslim, orang kafir. Nah, apa yang terjadi Mas Husain? Jadi setiap hari ibu-ibu, kalau Malik bin Dinar niku setiap harinya mengalir merembes dari saluran kotoran pembuangan tetangganya niku merembes ke dalam rumahnya Malik bin Dinar. Kira-kira kalau itu terjadi pada ibu-ibu yang dilakukan apa? Jadi rumahnya bersebelahan, ternyata saluran pembuangan kotorannya niku merembes masuk ke rumahnya jenengan. Panjenengan keting nama betul. Marah nama betul kira-kira. Marah nggih. Secara manusiawi kita mengatakan kita akan marah. Wah, mau apa toki? Jagoan aja tenan wis. Sesuk tak seneni ini. Saya tak labrak. Tak lapor ke Pak RT besok. Nah, ternyata dilakukan Malik bin Dinar niku napa? Yang dilakukan adalah terus bersabar, dibersihkan kotoran-kotoran itu setiap harinya, sedangkan tetangga itu tidak tahu apa yang dilakukan Malik bin Dinar dan apa yang dirasakannya. Sampai berjalan waktu yang lama, kemudian ditanyakan, pun ketahuan ternyata Malik bin Dinar kok punya kebiasaan seperti itu ya. Dan tetangganya akhirnya menyadari itu. Akhirnya ditanyakan tetangganya, wahai Malik bin Dinar, kok panjenengan kok sakit sabar teman? Kok mboten kondo kula niku kenapa? Kok panjenengan kok tidak beritahu saya malah bersabar? Kata Malik bin Dinar, saya mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hadis yang pertama tadi, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwaqifuhu. Malaikat Jibril terus memberikan wasiat kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk terus berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahasanya tetangga akan mewarisi hartaku. Itu menjadi hadis yang dipegang oleh Malik bin Dinar untuk senantiasa bersabar atas keburukan tetangganya dan kemudian untuk berbuat baik kepada tetangganya selalu. Kalau Sahal bin Abdullah apa yang dilakukan? Sahal juga sama, dapat kotoran juga sama dari tetangganya, dan tetangga nggak tahu, tapi dibersihkan terus setiap siang dan malam, dibersihkan terus, gitu kan? Sampai akhirnya Sahal bin Abdullah itu kan pun sepuh, sudah merasa bahasanya mungkin umurnya tidak lama lagi. Kemudian Sahal bin Abdullah niku akhirnya lapor kepada tetangganya, dikandani, Pak, nggih nyuwun sewu niki selama niki nggih nyuwun sewu, niki ada kotoran dari rumah jenengan niku kok masuk ke rumah saya setiap hari, tapi terus saya bersihkan, gitu kan? Terus saya bersihkan dan kemudian saya mboten kondo jenengan, tapi niki
kenapa kok saya kok sampaikan sekarang wahai tetanggaku gitu. Katanya apa? Katanya, nah ini kan saya takut khawatir nanti yang akan jadi tetangga setelah saya nanti takutnya nggak sabar kalau mendapatkan hal yang serupa dengan saya. Karena apa? Karena mboten tega mungkin enten tetangga yang selanjutnya karena Sahabat Abdullah pun sepuh pun tua pun merasa mungkin sampun mboten dangu mulih, akhirnya dia lapor itu kepada tetangganya, disampaikan saya itu melakukan ini setiap hari tapi saya nggak ngandani jenengan, tapi ini buru-buru saya sudah merasa saya sudah sepuh mungkin tidak lama lagi, saya khawatir nanti tetangga yang jadi tetangga setelah saya itu tidak tahan dengan apa yang saya alami. Tapi akhirnya karena kebaikan hati Malik bin Dinar di awal dan kebaikan Sal bin Abdullah niki tetangganya tadi muslim atau badan kafir guys, semuanya setunggalnya Yahudi setunggalnya Majusi, tapi dengan kebaikan mereka berdua akhirnya tersentuh hatinya dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Gara-gara apa? Sabar atas keburukan tetangga dan terus berbuat baik kepadanya. Kita ingin kalau terjadi pada kita bisa ditiru apa gitu. Memang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mungkin kita telah berusaha untuk terus berbuat baik, tapi kok ternyata tetap aja terjadi masalah dan kemudian akhirnya saling marah-marahan, saling kemudian diam-diaman. Apa yang harus dilakukan Mas Husain? Gini berahmati Allah SWT, kalaupun kadung terjadi perselisihan, maka ini adalah pesan yang semoga dengan pesan ini, kalau di hari ini masih ada yang saling bermusuhan dengan tetangganya, semoga setelah pengajian ini jadi bisa akur lagi. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya rukun gitu. Insya Allah semuanya di sini saling mencintai karena Allah gitu. Insya Allah. Tapi ini ada pesan yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak qadarullah, kemudian terjadi masalah antara kita dengan tetangga kita dan kita sudah emosi, maka pesan pertama adalah kalau kita mau mendiamkan tetangga kita, maka jangan mendiamkan lebih dari 3 hari. Kenapa? Aturan pertama, kalau kita marah sama tetangga kita emosi, kemudian kita diamkan tetangga kita, maka waktunya maksimal dalam syariat Islam itu 3 hari. Dan ini nama Mas Husain, Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, termasuk tetangganya, fawqa 3 layalin, di atas 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam pun itu batasnya kalau panjenengan mau marah. Tapi semoga tidak sampai 3 hari sudah damai gitu. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan Nabi SAW lanjutkan sabdanya, dan terbaik dari keduanya, sebaik-baik dari keduanya, yang paling top dari keduanya kalau saling marahan niku adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Dalam artian apa? Lebih dulu mengucapkan salam, lebih dulu memaafkan, dan lebih dulu mau untuk mengajak damai. Itu yang paling baik dari keduanya. Ibu-ibu rahmati Allah SWT, hadis ini kemudian memberikan faedah kepada kita bahasanya apa? Kita tidak boleh untuk marah mendiamkan lebih dari dengan 3 hari. Biasanya kalau orang marah itu apa? Biasanya itu kalau ketemu aja nggak mau, lihat wajahnya aja nggak mau. Kalau lihat dia jalan lewat setapak ini, kita lebih mending milih lewat setapak yang lain. Pokoknya lah Mas Husain terus ke depan. Pokoknya kalau nak yang ketemu pokoknya wis. Lah itu kan biasanya sering terjadi nama itu. Lah ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Ulama mengatakan 3 hari niku, hari yang pertama niku biasanya orang niku pun puncak-puncak emosi. Jadi dia emosi beneran dan dia selesaikan marahnya niku
1 hari. Kemudian hari yang kedua setelah marahnya emosi itu meredam, sudah surut panasnya, di hari yang kedua itu apa? Dia bermuhasabah. Dia kemudian bertanya pada dirinya, sakjane iki sing salah sapa ya? Sakjane sing salah aku apa kae ya? Ketoknya sing salah aku loh. Nah, sampai akhirnya apa di hari yang kedua dia bermuhasabah. Dan dia kemudian bertanya pada dirinya, sebenarnya yang salah siapa ya? Jangan-jangan saya yang salah nih, jangan-jangan ini. Kemudian di hari yang ketiga apa? Setelah dia bermuhasabah, di hari yang ketiga dia memberikan uzur kepada saudaranya. Berikan uzur niku pripun? Berikan uzur niku ngeten iki. Ketoke wingi kae bukae iki ngomong ngene iki aku tersinggung, tapi ketoke aku ki salah paham. Apa ketoke iki bukae ketoke ibu kae iki ketoke iki kesel. Dino kuwi ketoke iki kesel banget, terus akhirnya emosian atau mungkin lagi berhalangan sampai akhirnya dia mengucapkan suatu atau mungkin dia bercanda tapi saya salah paham. Akhirnya memberikan uzur. Jadi uzurnya itu apa? Kita memberikan kepada orang lain itu sesuatu alasan yang kemudian dengan alasan itu kita bisa memakluminya. Jadi kita di sini mengedepankan husnudzon gitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya yang kedua, setelah jangan mendiamkan lebih dari 3 hari, maka pesan yang kedua adalah kedepankan husnudzon gitu. Kedepankan apa? Husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Jadi prasangka baik itu pripun? Ojo gampang nesu, ojo gampang nyimpulake. Ojo gampang nesu, ojo gampang nyimpulake. Jadi jangan baperan, jangan dikit-dikit marah, kemudian jangan dikit-dikit itu menyimpulkan sesuatu. Wah, ini berarti bukan itu rasa negara aku. Ya padahal belum apa-apa sudah langsung ngomong seperti itu kan. Jadi rahmati Allah SWT, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, banyak dari prasangka buruk. Jangan kita banyak suudzon kepada saudara muslim kita. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dzon tadi praduga niku adalah itsmun, dosa. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada saudara kita. Jangan suudzon, jangan gampang nyimpul lagi, jangan gampang tersinggung. Kalau kita benar-benar kemudian susah untuk husnudzon, aku jadi sedang masukan tapi Pak Amil, mungkin bisa tabayun, ditanyakan secara langsung. Tabayun itu ditanyakan secara langsung dengan cara yang baik, ditanyakan saja ini maksudnya kepiye, itu bisa menghindarkan kita dari apa? Suudzon, dan kita bisa husnudzon. Kemudian pesan yang ketiga, setelah kita terus berhusnudzon kepada saudara kita harus beri uzur dan memaafkan. Dalilnya Allah SWT berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa memaafkan wa aslaha dan dia berbuat baik, dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya atas Allah. Jadi kita kalau memaafkan itu dapat pahala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan Mas Yusuf, kalau saya dizalimi itu saya boleh balas kok enggak atau sebenarnya? Jawabannya dulu gitu. Kalau kita dizalimi boleh balas enggak? Jawabannya kalau sesuai dalam ayat Al-Qur'an, kita itu kalau dizalimi, kita boleh untuk membalas kezaliman kita. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus sekadar zalimnya orang itu kepada kita. Jadi misalkan kita nggak apa dipukul, tuh kita boleh balas boleh, tapi dengan sekadar pukulannya itu. Jadi sama kekuatannya dan juga rasa sakitnya. Tapi terkadang kita itu tidak bisa nih. Kalau kita balas biasanya lebih sakit kalau dipukul balas mukul biasanya lebih seru gitu kan. Nah kalau itu malah kita jadi zalim gitu. Itu tidak boleh.
Jadi kalau kita dizalimi, kita itu kalau secara syariat Islam dibolehkan atau bahas boleh, kita kan dengan syarat harus sekadar itu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Susah apa kan? Susah gitu. Karena syaratnya apa? Harus sama kadarnya, kuatannya, dan juga rasa sakit harus sama, nggak boleh lebih apa kurang, apa nggak boleh lebih. Jadi harus sama. Susah itu syaratnya. Maka kalau syaratnya susah, kita memilih jalan faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Kita berikan maaf kepada saudara kita. Kita berikan maaf jembar kalangan ini, jembar dada ini. Kita berikan 1000 pintu maaf untuknya. Maka tidak semua kesalahan itu harus dibalas. Bahkan cara membalas kesalahan yang baik adalah dengan memaafkan dan berbuat baik kepadanya. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga kepingin diberi uzur kalau kita itu berbuat salah, maka kita juga harus memberikan uzur kepada orang lain. Kalau kita juga kepingin dimaafkan kalau kita berbuat salah, maka kita harus memaafkan orang lain. Maafkanlah orang lain. Sebagaimana kita juga suka untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita, kita juga harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, maka ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang terbaik itu adalah dengan memaafkan, gitu kan? Memaafkan pun. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tadi kalau ada dua orang bermusuhan, yang paling baik dari keduanya adalah yang lebih dulu memulai salam. Yang lebih dulu memulai salam. Jadi lebih dulu assalamualaikum, disowani, assalamualaikum, kemudian dibawakan oleh-oleh, dibawakan oleh-oleh satu box bebek goreng dargo misalnya, sambil diketok pintunya assalamualaikum, lihat kotaknya kok dargo, wah langsung dibuka. Kemudian diajak ngobrol baik-baik, pun itu hilang semua rasa benci. Ibadah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pegangan bagi kita agar iman kita itu sempurna di hadapan Allah. Berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, utama juga tetangga kita. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk orang lain, saudaranya itu, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Niki hadis yang menjadi pedoman umat Islam, pegangan di dalam bermuamalah, bersosial, bermasyarakat di kehidupannya. Sebagaimana kita cinta, jika kita diperlakukan seperti itu, maka kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kita tidak suka mendapatkan keburukan yang seperti itu dari orang lain, maka kita juga harus menahan diri kita untuk memperlakukan yang seperti itu kepada orang lain, terutamanya tetangga kita. Dan di sini ulama mengatakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak bisa diamalkan kecuali oleh orang yang hatinya bersih. Kecuali oleh orang yang hatinya bersih. Gitu kan? Namun bagaimana kita harus mencintai untuk orang lain, apa kita cinta diri kita sendiri? Yuk. Jadi musuh daripada ini apa? Adalah rasa iri, dengki, hasad, serai, benci kepada orang lain, ingin keburukan untuknya. Penyakit-penyakit semua itu kalau tidak ada dalam hati kita bisa mengamalkan hadis ini. Karena apa? Biasanya seorang yang hasad, iri, dengki, serai itu tidak ingin ada kebaikan bagi orang lain. Kalau dia dapat kebaikan, pengennya kebaikannya hilang. Atau kalau dirinya yang mendapatkan kebaikan, pengennya dirinya tok, tidak boleh ada yang menyayangi atau menandingi, kan? Itu adalah orang yang buruk hatinya. Dalam artian dia tuh pengen kalau senang sendiri. Kalau orang lain senang, malah dia tidak senang. Itu adalah orang yang buruk hatinya, yang jauh dari mengamalkan hadis tadi. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Padahal Islam itu menuntut sebaliknya. Kita harus mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai dari kita sendiri. Dan kita harus mencintai untuk orang lain untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga cinta untuk kita mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini berhormati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda apa tadi? Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai untuk orang lain apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Insya Allah bisa diamalkan gini hadis ini ibu-ibu. Jadi kalau niki bisa diamalkan ibu-ibu, panjenengan hidupnya insya Allah tenang, hatinya niku senang bahagia selalu. Ya kan? Tapi kalau masih ada perasaan tadi iri, dengki, serai, hasad, keburukan, ingin buruk kepada orang lain, niat buruk dan sebagainya, ini hidupnya biasanya tidak tenang karena hatinya tidak tenang. Kita harus kemudian meyakini bahwasanya setiap kebaikan didapatkan oleh orang lain niku adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Bukankah semua nikmat itu berasal dari Allah, ya kan? Nah, maka kalau kita melihat orang lain bahagia, kita juga harus ikut bahagia dan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita juga ingin mendapatkan seperti itu, ya Allah, karuniakanlah juga untuk saya, ya Allah, yang karunia sepertinya, ya Allah, atau yang lebih darinya. Itu bukan Allah kalau kita berdoa kepada Allah seperti itu. Tapi kalau kita malah benci kebaikan itu untuk orang lain, atau kita kepengen kebaikan itu hilang, maka di situ kita dosa. Karena apa tadi? Dan kita tidak sempurna keimanannya. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Judulnya apa? Ojo tukaran karo tonggo teparo. Insyaallah dapat difahami ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang memulai apa? Lebih dulu salam, lebih dulu nyapa, lebih dulu minta maaf kalau bersalah, lebih dulu memaafkan meskipun berat, lebih dulu membuka pintu perdamaian dan kerukunan. Maka yang dirahmati Allah SWT sebagai penutup hadis dari Nabi SAW, silaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Silaturahmi, akhlak yang baik dan bertetangga yang baik itu akan memakmurkan negeri, tempat tinggal, lingkungan, dan juga akan memanjangkan umur. Sabda dari sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetangga bukan sekedar orang yang tinggal di sebelah rumah, tetapi juga kita anggap sebagai saudara kita dalam Islam yang memiliki hak yang wajib untuk kita jaga. Ojo tukaran karo tonggo teparo, kalau ada masalah jangan dipelihara, kedepankan husnuzon, berikan uzur, maafkan, dan jadilah yang memulai perdamaian lebih dulu. Ya Allah, jadikanlah kami tetangga yang membawa kedamaian dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh di surga-Mu. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'al akhlaq la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi
ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kebetulan Ibu, sampai jumpa insyaallah di kesempatan yang lain yang akan datang di waktu yang lebih baik insyaallah. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik ya Ibu, dalam keadaan yang lebih baik dan lebih bahagia insyaallah taala. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.